Jadi kok nggak terkirim sama kamu? Oke, mohon maaf lahir dan batin karena sinyal kacau, hujan tiba-tiba. Maklum kalau di kota tempat saya tinggal ini kota hujan. Jadi bukan kota namanya Magelang, bukan Magelang kalau nggak hujan ya. Untuk yang sudah join tadi, boleh join lagi. Untuk speakernya juga boleh join. Tadi juga speakernya yang mana gitu kok putus-putus gitu. Oke. Nah, tema kita hari ini tentang bagaimana bisa dapat double degree dalam hanya jangka waktu 2 tahun. Mending degree dalam luar negeri kan? Ini luar dan dalam negeri. Oke, coba Bang Berton. Kita undang speakernya ya. Oh iya, Jawa Barat, Jawa. Halo Bang Ber. Hai. Sorry, Halo. sorry. Hujan tiba-tiba Bang. Tiba-tiba ya. Ada apa itu? Ini karena melihat Bang Berton jadi hujan dia. Enggak ya, nggak ada hubungannya ya. Oke, Bang Berton sebelumnya sekali lagi ya, mungkin karena ada yang baru join, bagi yang mau nonton boleh kasih komentar, tanya atau kasih saran. Ini soalnya yang bergabung ini ada juga. Tadi beberapa jam sebelum kita mulai ini banyak yang follow aku, Bang. Oh iya Kak. Wow. Kayaknya ada yang publisher ini yang mau melihat penasaran lihat Bang Berton ini gimana. Oke, jadi speaker kita ini saya kenal itu dulu di Unimed. Sama juga dengan speaker yang sebelumnya 2011. Sampai 2000 berapa ya Bang kita ketemu tuh ya? 2000 setelah wisuda ya? 15. 15. Nah, ini kita ketemunya di satu pelayanan namanya UKMKP. Nah, ternyata lebih hebat nih sekarang Bang Berton. Bang Bertonnya udah kemana-mana nih. Udah on UGM sama Kanazawa University ya. Coba, oke, kita langsung dengar dulu speaker kita ini memperkenalkan diri. Silakan Bang Ber. Oke. Terima kasih buat kesempatannya. Nama saya, namaku ya, Berton Syahan. Kalau asal itu dari Sumatera Utara di Garis Siantar. Dan kemudian kalau sekarang lagi di tanah Jawa, lagi studi, dan ya lagi sibuk riset. Masih lagi sibuk riset. Sebenarnya ya itu kesibukannya ya karena studi pasti ngerjakan riset, ngerjakan progres. Gitu, banyak ya. Berarti fokus ke situ ya. Yang mengganggu tinggal Bang. Nggak begitu. Gitu ya. Oke, Bang Ber, begini. Jadi Bang Berton ini sebenarnya senior saya. Nah, Bang Berton ini senior aku, tapi Bang Berton ini non-dik ya Bang ya? Sedangkan aku dik. Nah, jadi kita ini sama-sama fisika. Nah, Bang Berton ambil fisikanya di UGM, lagi ongoing, ini sedang ongoing. S2-nya di UGM sambil di Kanazawa, Jepang. Nah, aku mau nanya nih, Bang. Seperti pertanyaan speaker-speaker yang sebelumnya. Kenapa memilih UGM Fisika? Oke. Sebenarnya, kalau yang benarnya, UGM yang memilih aku. Oh, enggak ya? Bukan. Ya, sebenarnya kalau dari menghitung tahun dari kelulusan S1 gitu ya. Misalnya aku itu lulus S1 2014 gitu kan. Dan sebenarnya pengen nih kuliah gitu kan, lanjut lagi gitu. Tapi sedikit sharingnya itu nggak bisa langsung ternyata. Karena harus ya membantu orang tua gitu lah ya.
Jadi dia cerita tahun 2018 setelah 4 tahun bekerja, saya bekerja waktu itu di Bimbel. Jadi 4 tahun, entah kenapa itu sebenarnya niatnya itu nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi niat mau lanjut, ya udahlah gitu, ya udahlah nggak, ya toh nggak lebih enak cari uang gitu ya kan. Jadi akhirnya teman-teman sebenarnya banyak yang ngajak gitu kan, contohnya ada teman di Bandung, ayo mari sini gitu, mereka manggil gitu. Dan juga teman-teman kota lain juga gitu mengajar gitu kan gitu. Jadi sebenarnya tujuan utama itu dulu ke Bandung, mau lanjut ke ITB Fisika gitu ya. Jadi kayak mau apa gitu ya, mau melihat kemampuan di satu sisi, tapi gak bisa muluk-muluk harus beasiswa gitu kan, karena ya tidak punya biaya kalau misalnya lanjut secara pribadi gitu. Ya udah, akhirnya beranikan diri resign dari tempat kerja, dan kemudian perginya itu awalnya mau ke Bandung tapi liburan dulu ke Jogja. Jadi liburan ke Jogja, dan ternyata nyamannya di Jogja. Oh, jelas. Jadi Jogja itu berhasil untuk apa ya, mengikat aku tuh untuk tidak pergi gitu ya. Ya udah, aku berpikir singkatnya ya, aku berpikir ya udah aku di sini dulu. Itu tahun 2018. Tapi aku tidak langsung kuliah sebenarnya teman-teman. Tidak langsung kuliah. 1 tahun kerja dulu, kembali lagi jadi guru bimbel di Jogja. Untungnya ada yang menerima. Nah, singkatnya bertemu dengan teman-teman pengajar di suatu lembaga bimbel itu ternyata adalah orang-orang yang pejuang beasiswa juga gitu. Jadi kayak jadi open minded gitu, jadi pikiran juga terbuka. Ya udah, aku putuskan tidak ada uang, aku harus coba tahun depan gitu. Jadi aku berjanji ke pimpinan itu tahun depan aku mau lanjut gitu, supaya tidak ada yang disimpan-simpan gitu. Jadi singkat ceritanya, ya nggak apa-apa, sini aja dulu gitu. Jadi puji Tuhannya dikasih kesempatan juga gitu, masih hidup ternyata gitu ya. Ya akhirnya sembari aku ngajar itu persiapan mandiri masuk UGM gitu. Jadi aku tanya tentang bahasa Inggris sama mentor bahasa Inggris, matematika sama mentor matematika gitu. Karena basically aku itu orangnya nggak tahu juga bahasa Inggris sebenarnya gitu kan. Boro-boro masuk UGM gitu. Karena syarat masuk UGM itu kan harus bisa TPA juga, dan kemudian TOEFL versi UGM-nya ASEP namanya. Dan TPA itu namanya PAPS. Jadi harus bisa itu. Dan untungnya di tengah itu aku membagi waktu lah. Sebenarnya nggak gimana banget membagi waktunya, nggak luar biasa banget sebenarnya gitu ya. Yang pasti aku punya mimpi gitu. Setidaknya aku coba. Aku udah jauh-jauh merantau gitu ya. Orang Batak banget ya. Aku udah jauh berantau, sekali pergi ya udah hancur habis-habisan aja gitu. Ya udah, akhirnya teman-teman di tempat bimbel sebenarnya mendukung aja gitu kan. Dan aku pergi ujian, ternyata ujian ASEP atau TOEFL UGM dan TPA UGM atau PAPS itu puji Tuhannya bisa aku lalui hanya sekali tahap gitu. Sekali tahap udah beres gitu. Jadi istilahnya tiket masuk UGM-nya sudah aman. Itu dia sebenarnya gitu sih, kenapa akhirnya memilih UGM dan mungkin bisa aku lanjutkan sedikit. Nah, kenapa harus double degree? Nah, sebenarnya info double degree ini sudah aku tahu tahun 2018 waktu ke Jogja. Tetapi aku baca, karena kan kebetulan aku ngekos itu dekat UGM, pas persis di belakang UGM. Jadi aku buka situs-situs tentang UGM, ternyata ada gini. Tapi aku langsung underestimate diriku, minder gitu ya. Nggak mungkin aku bisa gitu. Aku dari kampus yang terkenal gitu kan. Dan ya gitulah, mengunderestimate diri lah dengan segitu banyak omongan di kuping ini yang membuat nggak bisa. Tapi entah kenapa ketika aku bertemu dengan teman-teman pengajar di bimbel itu, orang itu ternyata udah diterima LPDP gitu, dan diterima LPDP
dan ada juga yang mau coba beasiswa unggulan waktu itu sih sebenarnya. Nah, kenapa double degree? Sebenarnya singkatnya itu gara-gara tidak dapat beasiswa, bisa jadi dikatakan seperti itu. Kenapa? Jadi sebelum masuk UGM itu ceritanya sedikit lucu sih bagi diriku gitu. Jadi sebelum masuk UGM itu aku sudah berniat mau coba beasiswa. LPDP itu udah kena cross karena aku basically nggak bisa bahasa Inggris gitu kan, langsung oh no gitu. oh no gitu kan. Karena aku sibuk ngajar, sibuk cari uang gitu kan. Karena waktu itu ke Magelang juga Sabtu Minggu, dan waktu itu cukup padat waktu itu ya kan. Gitu ya, kalau orang bilang pencari dolar gitu ya. Gitu ya. dan ya udah, ternyata waktu masuk UGM ya beranikan diri ya, intinya orang-orang bilang banyak pikiran, ya udah kamu nggak bakalan tahu kalau kamu nggak coba gitu. Ya singkat ceritanya aku nggak ada uang, aku nggak ada begini, aku harus begini, aku harus begini. Ya udah, singkat ceritanya teman-teman banyak yang bantu, dan entah kenapa waktu itu aku masih kerja, belum resign, hari-hari kelulusan itu, dan aku buka email di tempat kerja. Jadi sebenarnya email, aku buka di komputer customer service sebenarnya nggak bisa bebas gitu kan, tapi aku coba aja deh buka emailku gitu, karena dari handphone tuh waktu itu agak susah gitu. Jadi buka, ternyata dapat email dari dosen dari UGM, aku belum kenal. Jadi dosen itu kepala OIA, bagian kepala internasional Fakultas MIPA. Jadi di informasi ini diteruskan kepada mahasiswa yang non beasiswa, jadi reguler gitu, tidak LPDP atau tidak beasiswa dari Dikti atau dari manapun. Jadi termasuk aku gitu kan. Dan di situ mendaftarnya mepet sebenarnya, kalau nggak salah 3 hari atau 2 hari. Mungkin teman-teman double degree program ada juga yang nonton di sini. Maafkan aku kalau salah, lupa ya tanggal. Tapi yang pasti kayaknya mepet waktu itu, dan sedikit agak gimana ya, agak membingungkan juga dalam hal masalah berkas. Jadi ada momen di mana aku nggak, jadi teman-teman sedikit berbagi, tahapannya itu tidak signifikan gitu, maksudnya tidak langsung gembira gitu. Ternyata aku banyak jatuh bangunnya, artinya ada beberapa berkas aku sepertinya tidak layak gitu. Dan dosen bilang itu, ataupun dari kampus bilang, Jepang itu intinya sama administrasi itu teliti banget gitu kan. Teliti banget, nggak boleh istilahnya tanda tangan atau apa, atau mungkin kotor atau apa gitu kan. Nah masalahku bukan di situ. Waktu itu ada beberapa berkas aku belum translate, belum translate gitu kan. Contohnya itu ijazah gitu ya. Tapi aku ya berpikir kemana, karena kalau misalnya tidak aku daftar, aku penasaran gitu kan. Tetap penasaran gitu. Ya udah, akhirnya aku translate di kampus UNY waktu itu, karena kalau ke kampus Hasa sangat jauh Medan dan waktu lama. Ya udah, aku untungnya bisa, dan akhirnya kayaknya detik-detik terakhir bisa dikatakan seperti saya mengumpulkan berkas ke UGM gitu, ke fakultas. Ya singkat ceritanya lolos berkas di fakultas, dan aku syok gitu ya kan. Syok ya. Ini kok bisa gitu, aku kok bisa gitu ya kan. Dan akhirnya ya udah, ikuti tahap selanjutnya itu, dan beberapa orang lolos tingkat fakultas, masih belum tingkat Jepang, mungkin belum tingkat Kanazawa University, dan akhirnya dikasih email. Waktu mendaftar kita membeli sensei atau profesor di sini. Ketika kita lulus fakultas, ternyata kita di email senseinya dikira apa gitu kan. Kan perdana kita dapat email dari luar negeri. Jadi maklum agak sedikit katro gitu kan. Kayak out the box gitu kan. Kayaknya nggak pernah membayangkan seperti ini gitu kan. Nggak pernah memikirkan seperti ini gitu kan. Akhirnya jadi dia bercerita, singkat cerita bla 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 bla, dia memperkenalkan diri bla 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 bla, dan ternyata dia melampirkan soal. Jadi di situ sebelum tes wawancara sama beliau nanti, sama sensei yang di Kanazawa, via Skype waktu itu harus mengerjakan soal matematika sama fisika gitu. Jadi dikerjakan, tulis tangan, di scan, baru kirim sama mereka. Ya udah, dikerjakan aja ya. Kalau boleh jujur, nggak semua aku tahu gitu kan, tahu. Nah setelah
cukup lama tidak pernah lagi membuka itu gitu kan, tidak pernah lagi apa namanya membahas itu lagi. Ya udah dikerjakan aja, dikerjakan aja gitu. Singkat ceritanya ya bisa dilalui dengan begitu banyak berkas lagi. Saya itu minta berkas-berkas yang lain ya dipenuhi aja gitu kan, dengan sebenarnya kalau boleh jujur itu tidak begitu pasti sebenarnya bahasa Inggris gitu kan, masih belum pasti gitu ya, setidaknya hajar aja gitu kan, kata orang Batak gitu, hajar aja gitu. Libas bang. Iya, teman-teman banyak bantu sih sebenarnya. Mungkin ada beberapa orang yang nonton di sini, mungkin ada yang pernah bantu gitu kan. Jadi ya udah kita masuk ke wawancara gitu kan. Masuk ke wawancara. Nah, jadi kami terseleksi 15 orang kalau nggak salah, atau berapa orang, yang penting nggak sampai 20 orang dari berbagai jurusan di Fakultas MIPA, yaitu matematika, ilmu komputer, fisika, kimia tidak, matematika. Ya, empat jurusan saya ingat, 15 itu tercampur lah, itu ada beberapa jurusan. Ya udah gitu, dikumpulkan pagi hari waktu itu ya. Dan kemudian sebenarnya sempat merasa tidak layak gitu, maksudnya dalam arti nggak bisa gitu 2 tahun masa dua gelar gitu, pesimis masih pesimis sih, nggak tahu aku sekarang juga masih membawa pesimis ke Jepang ya, kayaknya enggak lagi, kayaknya udah pergi kayaknya. Ya, jadi ceritanya wawancara itu dapat nomor urut 2. Ya udah dilalui aja. Sebenarnya ada cerita lucu di balik itu semua, nggak cukup sebenarnya waktunya di sini. Tapi yang pasti bagiku itu pertama sekali speaking sama orang luar dan tidak punya dan tidak latihan sama sekali, karena di kepala aku itu udah cukup penuh dengan kata-kata bahasa Inggris gitu kan. Jadi udahlah, pasrah gitu ya. Sama sekali kalau kita kuliah, istilahnya kalau dosennya itu ngasih soal di luar catatan, di luar yang pernah diajari gitu lah, pasrah aja gitu kan, atau ngarang bebas gitu ya. Yang penting terisi 1 double folio gitu ya. Jadi ya udah, akhirnya wawancara dan bisa dilalui, dan kayaknya kalau nggak salah setelah wawancara itu nunggu beberapa minggu kalau nggak salah diumumkan gitu ya. Akhirnya ya dinyatakan lolos, kalau nggak salah 8 orang. Jadi kami itu yang berangkat satu angkatan itu 8 orang. Nah, jadi kalau misalnya sedikit menghubungkannya lagi ya, menghubungkannya lagi kena beasiswanya apa gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman 2 tahun itu, 1 tahun kami itu yang double degree itu tidak beasiswa di UGM itu ya bayar gitu, dan bayar gitu ya. Jadi dua semester bayar, dan kemudian ya kami ya berharap supaya di Jepangnya jangan bayar lagi, gimana gitu kan. Gak sanggup, mungkin mahal gitu ya. Jadi bersyukurnya kami dapat beasiswa. Ada beasiswa, kami itu ada 8 orang sebenarnya, 7 orang itu dapat beasiswa JASO namanya, JASO scholarship, dan kemudian 1 orang teman kami ada sedikit berbeda, dia beasiswanya ya bagian lebih ke matematika. Yang pasti kami dapat beasiswa untuk 1 tahunnya, kami bersyukur kami dapat beasiswa gitu. Dan program ini sebenarnya untuk 3 kampus, sama kampus Chulalongkorn Thailand, ITB, dan UGM gitu dia. Dan 8 orang itu hanya dari UGM, dari ITB kalau tidak salah itu 3 orang kemarin. Dan kemudian kalau dari Thailand itu 1 orang. Oke. Gitu dia kira-kira. Baik. Jadi apa ya? Seperti jadi curhat gitu ya jadinya ya. Ini speaker pertama ditanya udah jawab semua, udah dijelaskan rinci. Kayak sekian dan terima kasih aja ya. Ya, mungkin karena jauh itu ya. Ini kan Magelang Jepang ya. Jadi mungkin karena jauh itu langsung aja, mendatang nanti datang hujan lagi, hilang lagi dia nanti. Talk show yang santai. Sebelum lanjut dulu Bang Ber. Ini tadi ada banyak ini yang apa? Mana tahu Bang Ber kenal, boleh disapa dulu Bang. Siapa yang Abang kenal di situ Bang? Ini tadi ada yang bilang waktu ditarik
Apa? Oh, rambutnya. Oke. Oh, gitu. Gitu. Oh, berarti agak apa ya? Dengar sih, Yang cuma agak kadang. Oke, yang menonton sekali lagi yang baru bergabung atau yang dari tadi sudah bergabung, terima kasih. Boleh tes dulu suara kami. Oke, yang ingin bertanya bagaimana tentang speaker kita ini, bagaimana tentang beasiswanya atau lain sebagainya, boleh di kolom komentar. Nanti saya bacakan, nanti langsung speakernya yang menjawab. Oke, Bang Bertot, Ya, itu tadi nama silakan mau beasiswanya apa ya? tanya. Gimana? Nama beasiswa yang di Jepang itu tadi apa namanya? Jaso, Jaso. Japan, pokoknya Japan sekolah itu kira-kira seperti itu lah ini pemerintah Jepang gitu. Oh, Dan jadi hmm? Oh ya jadi mungkin ditanya aja dulu, nanti aku keterusan ini, keterusan. bener-bener. Oke, nggak apa-apa ya, kita santai aja. Di Bang Ber, Oke, siap. di Jepang ya. Nah, KBM di Ya, Jepang itu ya. sama seperti saya seperti speaker kemarin, itu versinya 50% bahasa Inggris atau 100% bahasa Inggris atau 50 Jepang, 50 bahasa Inggris, gimana Bang KBM di sana? Di kampus Kanazawa Oh, University-nya. Oke, kalau lebih tepatnya itu tidak ada sistem berapa persen. Yang pasti kami di kelas itu gabung ya, dari mahasiswa internasional sama Jepang, khusus yang magisternya, yang masternya. Dan biasanya ada beberapa mata kuliah itu full bahasa Inggris, tetapi ada beberapa mata kuliah juga, tapi nggak banyak ya. Itu habis senseinya, di sini kami panggil sensei ya. Kalau dosen itu sensei atau guru itu sensei. Senseinya itu kadang-kadang bahasa Inggris dulu, memprioritaskan yang internasional, mahasiswa internasional, baru nanti dijelaskan lagi pakai bahasa Jepang. Oke. Oh, Ya, ini ada tapi kalau pertanyaan. tugas tetap bahasa Inggris sih. Mereka rata-rata senseinya bisa bahasa Inggris, Oke, tapi oke. mahasiswanya yang Jepang belum tentu bisa bahasa Inggris. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Christine. Wah, Bang Christine Merton mana? makin... Ih, Christine mana? Kak Christine Hutabar. Sorry ya, Kak. Sudah dilakukan. Itu kayak LPDP di Indonesia nggak katanya? Oke, kalau dibilang LPDP Indonesia, sebenarnya aku tidak begitu tahu sebenarnya LPDP Indonesia. Tapi yang pasti beasiswa itu singkat ceritanya dapat uang gitu lah ya. Nah, dapat uang gitu ya. Ya, kalau dibilang kesamaannya, enggak sih. Aku pikir enggak sama gitu ya. Misalnya mendapatkannya atau prosedurnya untuk mendapatkannya gitu ya. Aku pikir LPDP sedikit lebih sulit, berbeda dengan halo. Oke. Halo, Bang. Oke. Ada sedikit Iya, Bang. tadi. Biasa, Bang, angin koncang, Mbak. Pundak ke laut angin pun koncang. Oke. Magelang lagi apa ya, kencang anginnya ya? Halo? Tes. Oh, tes. Iya. Tes. Ini melatih kesabaran kita seperti ini, Bang Ber. Iya, benar. Bukan ulang. Ini teman-teman apa juga nonton ini, teman-teman DDP malah nanya tip menang. Oke, Bang Ber. Tes. Ya, halo. Yes.
Tes. Apakah yang mendengar suara kami berdua atau macet-macet dari sana atau gimana? Atau perasaan aku aja ya? Atau perasaan kami ya? Iya teman-teman, apakah di sana aman? Suara kami maksudnya. Oke Bang, boleh dilanjut tadi Bang, sorry Bang. Oke. Menurut saya LPDP itu sedikit lebih sulit mungkin ya. Dan kalau kami waktu mendapatkan JASW itu ya itu ketika selesai wawancara dari sensei ataupun dari apa namanya di Jepangnya, beruntungnya mereka yang mencari siswa untuk kami gitu. Ya udah gitu mungkin ya seleksinya mungkin harusnya terima kamu di Jepang, kemungkinan besar mereka yang mencari beasiswa sama kita. Atau mungkin di sini juga pernah seleksi beasiswa dan sekalian masuk ke kampusnya gitu. Jadi beasiswa di Jepang itu ada Max namanya, itu juga banyak juga orang-orang Indonesia atau mahasiswa asing yang mendapatkannya, dan itu lumayan besar. Oke, berarti terjawab ya Kak Christine. Jangan lab lah Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bang dari Ansori 29 nama IG-nya. Mau tanya Bang, yang pertama banyak pertanyaannya nih Bang. Beasiswa JSO itu dapat full biaya hidup juga enggak? Baru yang kedua, bagaimana cara dapatin sensei buat jadi promotor S3 di sana? Silakan Bang. Oke, jadi katakan ya full biaya hidup ya. Halo? Tes. Oke. Dengar ya Bang. Ulangi Bang, sorry. Harus dilatih kesabaran nih Bang, ekstra. Jadi ya kalau jasa itu dikatakan biaya hidup ya. Jadi kebetulan kami dapat dari pihak jasa itu untuk biaya hidup dan untuk biaya belajar itu nggak banyak lagi sebenarnya. Kayak uang kuliah nggak ada dari kampus. Tapi kuliah, riset semuanya nggak ada istilahnya uang buku apa nggak ada ya, gitu. Jadi itu free. Jadi udah kita dapat biaya hidup. Kalau hemat orangnya gitu ya, bisa saving bisa. Iya. Boleh disebutkan nominalnya Bang? Nggak boleh ya? Sebenarnya kalau mau lihat di situsnya itu ada sih, jadi berbagai variasi gitu. Jadi kami itu nggak apa-apa sih bisa disebutkan itu sekitar 80.000 yen. Kalau dirupiahkan? Dirupiahkan kurang lebih 10 juta untuk sebulannya gitu ya. Kurang lebih. Tapi ada juga teman-teman yang 150.000 bervariasi gitu yang untuk mahasiswa dokter gitu ya. Itu bervariasi juga. Kebetulan untuk kami yang untuk 80. Oke, itu sekali dikasih mereka atau kayak Kak Christine kemarin bertahap gitu Bang? Per bulan kami rutin dapat. Jadi skemanya itu di awal bulan tanda tangan ke kantor TU-nya di sini gitu kan, mau menunjukkan bahwa kita itu nggak pergi kemana-mana gitu. Jadi awal bulan kita tanda tangan, akhir bulan kita dapat gitu. Oke, mantap. Oke Bang, itu tadi pertanyaan pertama. Yang kedua sekalian menjawab juga pertanyaan Ida_27. Tadi kan si Ansori nanya bagaimana cara dapatin sensei buat jadi S3, dan Bang Berton mau tanya tips menaklukkan hati sensei di Jepang. Sekalian Bang, rangkum karena ada sensei-sensei. Oke. Itu pertanyaan yang sangat-sangat seru lah gitu ya. Intinya kalau berbicara luar negeri kita nggak bisa muluk-muluk beasiswa gitu ya, beasiswa. Kalau urusan sensei nanti kita ada bisanya gitu kira-kira ya. Ini mungkin orang-orang yang
tidak begitu basis. Oke, jadi untuk menaklukkan sensi itu yang pasti apa ya? Kalau sensi itu baik dan ya tidak, di sini rata-rata aku pikir sensi nggak ada yang humoris ya, orangnya serius, tulus, kita tidak mau merusak orang lain ya, kebanyakan intinya gitu, ataupun orang Jepang orang lain ya, begitu basa-basi poin gitu kan, memang nggak bisa, dibilang nggak bisa, kalau dibilang kita harus belajar, kita harus belajar dan yang bisa aku bagikan itu bagaimana perjalananku sama Sensei itu adalah ya istilahnya apa yang beliau harapkan dari kita atau apa yang beliau ajarkan ataupun terus kita kerjakan ya, dikerjakan ya, itu aja sih, itu aja sih, dan harus rajin juga. Di sini itu harus rajin, dan email itu ya tempat komunikasi sama Sensei. Oke. Baik. Harus rajin sih kalau untuk mencari menarik perhatian mungkin. Oke, berarti terjawab ya untuk Ansori 29 dan juga Ida underscore 27 mengenai pertanyaannya bagaimana, terjawab apa tidak yang sudah dijawab oleh speaker. Nah ini lagi Bang, ada pertanyaan. Ini kayaknya pertanyaan dari Saras. Oh, itu Abang. Iya. Ya. Benar. Ini perlu direkrut juga. Dia itu jadi pembicara itu. Ya, makanya. AAS ya, AAS. Saras. Iya. Itu. Bang, nanya dong kalau PhD di sana, Bang ada tahu nggak itu pertama? Maksudnya apa ya, harus approach dosennya dulu? Sorry ya Bang, di luar master. Oh, maksudnya dia nanya di luar dari master topik kita di sini ya. Nanti kalau misalnya Abang bisa sedikit juga boleh. Baru itu dulu deh. Boleh Bang, silakan. Oke. Mau dibaca dulu. Oke, aku baca dulu ya. Ada 2 soalnya ya. Atas dulu Bang. Yang di bawah. Kalau sama senseinya, mungkin aku jawab untuk Saras ya. Kalau untuk senseinya, waktu itu kita dapat formulir ya. Kebetulan program kami dapat formulir dan kita dikasih, intinya formulirnya dari Jepang dikirim ke UGM. Dan di situ ada list nama senseinya atau profesornya. Ya udah kita tulis siapa yang mau kita pilih. Nah, memilihnya itu pasti kita lihat dulu bidang apa, berhubungan nggak dengan S1 atau riset kita di UGM atau minat bukan. Jadi gitu sih approach gitu. Oke. Itu tadi yang pertama pertanyaan Saras. Kalau yang kedua, oh itu tadi Bang udah jawab yang kedua ya. Karena Saras ada banyak ngetik nih. Oh ya, basisnya udah. Apakah coach kalau misalnya punya spouse katanya? Beasiswanya apa cover spouse kalau misalnya punya spouse? Spouse itu gimana Bang? Aku juga baru dengar nih. Sebenarnya ya. Aku baru pertama dengar ini. Iya. Agak diterangkan Eda maksudnya gimana? Iya, tolong itu awak Saras. Oke, kita sambil menunggu Eda Saras menjelaskan. Ini ada pertanyaan dari si Muhammad. Oh, ya, konsentrasi penelitian di sana apa aja Bang, katanya Bang? Oke, kalau di sini karena di University hampir sama kayak UGM mungkin ya. Tetapi kampusnya di sini ada 2 berpisah gitu, dia kayak kampus. Ada kalau kampus kami itu fakultas kami sedikit jauh dari kampus khusus untuk anak kesehatan kedokteran. Jadi kalau jurusannya apa aja, aku pikir persis mirip dengan UGM. Hampir semua jurusan ada, sosial ada, MIPA ada, teknologi ada. Tapi ada 2 kampus B. Oke, sudah dijawab ya Muhammad M8 nama IG-nya. Oh, maksudnya spouse itu suami istri, Bang. Astaga, aku baru tahu karena belum suami istri ya. Ongoing juga nih suami istri ya. Iya, Bang ya. Ongoing maksudnya. Gimana
Bisa. Kalau beasiswanya mungkin untuk satu aja sih kayaknya. Satu aja maksudnya istri atau yang studi, tetapi di sini pemerintah Jepang itu kalau tidak salah dengar ya, memberi biaya, ada beberapa persen gitu atau beberapa duit gitu, memberi kayak mungkin kayak uang susu lah istilahnya gitu sama anak-anak. Kalau tidak salah. Jadi itu sih kayaknya bantuan orang Jepang itu. Oke. Tiap bulan gitu anak itu dapat kayak mungkin untuk uang gizinya atau apa aku kurang tahu, tapi yang pasti dapat. Oke, yang pasti dapat Eda, tenang. Kayaknya Eda ini mau menyusul ongoing sponsor ini kayak mau dibawa Ya, itu ya. sama ya. Iya, kayaknya udah mulai didoakannya itu ya sampai keringat sampai Bukan mulai didoakan, udah mau pesta kayak Bang. Aduh. Oke, Eda Saras gimana? Boleh dikomentar bagaimana setelah dijawab oleh speaker. Nah, ini Bang pertanyaan selanjutnya dari akunnya Bibi Lamanda. Oke. Siapa ya Bibi Lamanda ya? Pertanyaan titik 2. Gimana kuliah di UGM setahun kemarin? Susah nggak? Ceritain halangan rintangannya dong. Oke. Silakan Bang. Susah. Nggak ada yang mudah ya. Artinya 2 tahun 2 master itu menurutku tidak begitu mudah ataupun tidak mudah gitu. Yang pasti punya halangan juga karena cerita kalau bercerita kuliah di UGM itu di situ biasanya kayak pintu masuknya mau ke Jepang gitu. Jadi kayak perkenalkan lagi belajar yang mana yang lupa ya jujur aja apa itu tesis, apa itu jurnal, apa ya namanya progres, riset, program dan segala macamnya. Jadi mungkin kalau dibilang susah ya, enggak kata Bibi Lamanda gitu kan, yang pasti ada susahnya. Tetapi kalau kita yakin, istilahnya kalau kita artinya sudah berani melangkah, jangan mau mundur gitu ya. Betul. Aku pikir kalau dibilang susah. Ya pastilah semuanya susah, kerja juga susah ya Bang ya. Iya, semuanya susah sih sebenarnya. Tapi setelah mendapatkannya enak ya. Oke, sudah terjawab ya akun IG-nya Bibi Lamanda. Bagaimana boleh di komentar selanjutnya. Oke, Bang, aku mau nanya ini penasaran Bang. Sebelum pertanyaan Sarah selanjutnya, selain tadi berapa yen tadi Bang? Itu dikasih finansial dari beasiswanya. Selain itu apa lagi Bang? Fasilitas dari beasiswa yang sekarang Abang terima. Oke. Kami dapat dari jasa itu atau pemerintah Jepang itu di mana jasa itu merupakan salah satu jenis beasiswa sebenarnya. Jadi beasiswa itu banyak teman-teman di sini. Itu kami dapat per bulannya 80.000 yen selama 1 tahun. Dan kemudian kalau dibilang fasilitasnya ya kami free. Kalau misalnya nggak ada uang kuliah dan yang nggak ada uang penelitian dan segala macamnya itu dan aku pikir itu aja sih sebenarnya. Intinya biaya hidup kita tercover lah. Intinya kita bisa hidup lah di sini gitu. Oke. Nah, kalau ini Bang. Kenapa Bang? Ini karena kita kejar-kejaran ini. Oke. Silakan Bang. Lanjut Bang. Tadi kenapa? Kalau teman-teman cukup nggak segitu katanya gitu kan. Apalagi kan Jepang itu mahal. Ya sedikit berbagi Jepang itu ya kalau dikonversi ke rupiah sedikit luar biasa ya. Nah, kalau kita mau beli bawang merah, deh. Bawang merah. Jangan snack lah bawang ngeri. Bawang bombay ada bawang apa ya? Oh, sayur buncis. Kalau udah bawang itu udah cewek ke dapur Bang. Ya karena di sini supaya hemat kita harus masak. Jadi jujur aku itu hampir tiap minggu itu masak. Jadi belanjanya itu ya tahu hari nanti jangan jadi semua hidup lagi berapa. Wah, suami idaman ini ya. Enggak idaman lagi, udah di atas idaman ini. Dia yang mendapat. Oke, lanjut Bang. Itu kayaknya tempat tinggal Abang tadi Abang bilang dom 1 ruangan
satu ya? Untuk itu Oke. untuk semua mahasiswa atau untuk terima beasiswa itu Bang? Gimana Bang? Oke, jadi aku tinggal itu di dormitory kampus. Hmm. Jadi dormitory kampus itu satu unit, sebenarnya banyak unitnya, dibedakan unit cowok sama unit cewek. Jadi itu satu, aku di lantai 2, jadi 3 lantai untuk cowok. Di lantai 2 satu unit 5 kamar, lima dapurnya kita save, toiletnya kita save, dan intinya lainnya saya hanya kamar ini pribadi. Dan itu kita khusus untuk mungkin siapa yang mau tinggal di sini sebenarnya. Tapi ada beberapa program itu hanya kalau misalnya kita mau kayak aku misalnya masternya mau 2 tahun, kita hanya bisa tinggal kalau nggak salah bisa aja di sini, disuruh pindah supaya change. Karena ini sebenarnya banyak juga internasional dan untuk student itu sebagainya. Satu unit itu 5 kamar dan berbagai negara gitu. Jadi kita nggak jarang ketemu sama satu negara. Jauh nggak Bang dari tempat sekarang ke kampusnya Bang? Dekat banget. Dekat. Itu sekitar 10 menit tidak nyampe lah jalan kaki. Dekat 10 menit banget. jalan. Nampak kok dari sini kampusnya. Oke Bang. Jadi pertanyaan dari Sarasagi, kalau sekolah anak disubsidi nggak Bang? Ini kayak Sarah sih suka subsidi selain susu kan ya? Ya. Gimana? Itu ya. Subsidi lovers deh ini. Beli satu. Nanti ya kalau dibilang disubsidi mungkin iya. Ya dan luar biasanya anak-anak Indonesia tetap benar bahasa Jepang sekarang. Yang pasti mereka bahasa Jepang dan disubsidi. Aku pikir. Berarti disubsidi ya? Oke, terjawab. Ini pertanyaan sorry, ini bahas kikil ya. Ada aja. Oke, Bang, sanksinya apa ya Bang? Ini bahas kikil kayak mau makan sup kikil. itu sebenarnya Anton itu salah satu fans itu. Fans ya? Wow. Kayaknya dia tadi follow aku juga. Fans, oke. Berarti dia penonton setia. Online kikil gitu. Oke Bang, sanksinya apa ya Bang? Kalau misalnya telat atau gimana, ada sanksi nggak? Boleh diceritain Bang? Oke, yang aku tahu sejauh ini dari pemaparan programnya kemarin itu, yang pasti kita harus selesai dulu dari UGM. Dari UGM, istilahnya kita sudah menyelesaikan tesis di UGM. Jadi kan kita harus mengerjakan 2 tesis di UGM harus berbeda dengan tesis yang di sini. Jadi kita akan mendapatkan ijazah di sini kalau dari UGM-nya benar-benar selesai. Itu aja sih. Oke, aku penasaran nih Bang. Abang masuk di UGM 2018 ya? Hai. Oh hai, udah gak iya lagi ya? Hai. Nanti aku tes nih bahasa Jepang ya. Ya, jadi kita latihan hai aja udah luar biasa lah ya. Hai. Oke. Apa? Jadi lupa aku pertanyaannya hai gara-gara hai tadi. 2018 di Oke, 2018 itu bulan berapa Bang maksudnya? Bulan Agustus ya kalau Agustus. SKS di UGM terselesai itu bulan berapa Bang? Kan 1 tahun di UGM, 1 tahun di Jepang gitu Bang. Benar. Itu selesai di bulan September di waktu tahun 2019. Tetapi kami itu ada kerjasama transfer kredit sebenarnya dari sini. Jadi aku dari kampus ini akan mentransfer ke UGM sebesar 4 SKS. Jadi minimum SKS di UGM itu 40 SKS. Nanti kalau aku transfer dari sini itu sudah menjadi 42 SKS kalau tidak salah SKS. Lebih nggak apa-apa di UGM, yang pasti minimalnya 40 SKS. Oke, jadi yang di Kanazawa University berapa SKS Bang? Wah, sebenarnya kurang lebih 40 juga sebenarnya. Dan ada beberapa mata kuliah itu kami ngambil mata kuliah itu tapi mungkin kuliahnya nggak ada gitu.
Oke, oke. Jadi ada yang 8 SKS apa gitu. Jadi beberapa dia kita tidak masuk gitu. Oke, di UGM itu fisikanya konsentrasinya apa? Di Kanazawa University konsentrasinya apa? Coba Bang. Oke. Kalau di UGM itu fisikanya konsentrasi komputasi material, komputasi material atau juga ya komputasi material gitu ya. Maksudnya material itu apa, banyak ya, semikonduktor, superkonduktor dan sebagainya. Jadi kemarin itu konsentrasi itu komputasi material, bagian material ferroelektrik untuk piranti semikonduktor gitu. Untuk bagian apa? Untuk mengetahui suatu tidaknya material ini sebagai suatu piranti, aplikasinya kalau nggak salah waktu itu untuk memori, kalau nggak salah ya, memori. Nah kalau di Kanazawa sebenarnya jurusannya nggak fisika lagi, yaitu jurusannya sains komputasi. Jadi sains komputasi itu terbagi dua di sini, ada eksperimen dan ada matematika. Jadi aku yang ngambil eksperimen, jadi konsentrasi ini ke material magnetik dan kurang lebih aplikasinya ya bagian ke teknologi itu. Tetapi kita kan kami biasanya dikatakan orang-orang teori yang mengetahui data suatu material secara komputasi. Maksudnya secara komputasi itu apa sih? Kita bisa memprediksi suatu material, kita melihat hasil eksperimen, kita bisa prediksi ini kenapa hasilnya seperti ini gitu. Apa kita bisa tingkatkan karakteristiknya gitu. Jadi kalau di sini ya begitulah yang kami kerjakan gitu. Oke. Ya. Dan tantangannya sebenarnya itu kita memakai dua program. Saya itu memakai dua program berbeda. Di UGM berbeda programnya dan di sini juga berbeda. Jadi lebih sedikit ekstra lah. Oke, mantap. Boleh ceritakan nggak bagaimana kehidupan, kita buat perbandingan deh, mahasiswa waktu abang di UGM dulu dengan mahasiswa waktu abang di Jepang, kehidupannya dari kacamata mahasiswa di sana gitu. Oke, maksudnya kehidupan kayak macam apa ya, rutinitas mereka gitu, hal yang buat abang tertarik dengan mereka bukan dengan mereka, cara mereka belajar gitu atau apa. Boleh dibagikan Bang? Oke, jadi kalau orang di sini itu orang mahasiswa Jepang itu, kalau aku diam-diam perhatiin di kelas atau di luar itu, mereka itu intinya apa ya? Sebenarnya mereka itu rata-rata anak-anak mandiri. Kita dengar mereka itu mulai SMP kalau nggak salah dari orang tua itu mandiri. Bahkan kalau mereka rata-rata mandiri, karena mereka itu membiayai hidup mereka itu dengan kerja sambil kuliah, ya, atau sering dibilang praktek. Jadi kalau dari belajar mereka itu, yang aku lihat sungguh-sungguh pasti dan biasanya punya target gitu. Mereka itu punya target mau kerja di mana. Gitu, kerja di mana, dan mereka itu nggak mau pusing mengurusi orang lain. Mungkin luar biasa gitu. Ya, kepo ya. Iya, jadi mereka itu luar biasanya aku gitu. Itu sih. Beda dengan aku mungkin masih mau ngurus orang lain. Mungkin kalau aku nggak mau ngurus orang lain, takutnya aku nggak mau pulang ke Indonesia. Kapan pulang terakhir abang ke Indonesia? Tidak pernah, belum pernah. Wah, kasihan ya dia. Oh, kok dia ya? Oh, karena corona kali ya Bang ya, sisi lainnya ya. Dan ya eman-eman ya. Orang Jawa bilang eman kan, karena PP juga. Oke, AirAsia ada murah sebenarnya dulu waktu itu, tapi melihat perjalanan kita sudah sedikit rontok rambut kita, capek, lelah gitu. Mending di sini Indomie ya kan. Bang Berton nggak berubah dari waktu dulu mending ya. Mending gitu. Oke Bang, aku mau tanya ini. Ini nanti berarti wisuda bulan? Wisuda di sini kalau nggak salah akhir September. September. Mudah-mudahan pandemi berakhir, itu nanti terjadilah. Kalau enggak nanti ya online tidak terjadi kayaknya. Sepertinya tidak terjadi kemungkinan besar karena pemerintah Jepang itu sangat ketat ya.
dengan apalagi pandemi ini, jadi memang tidak diharapkan bisa grafiknya naik lagi ya, karena sudah turun kalau di Jepang ya grafiknya ya. Kayaknya aku berharap gak usah dulu lah rame-rame. Iya benar Kalau sih, benar-benar. kemungkinan besar enggak, dan di UGM juga enggak ada wisuda kayaknya. Ya. Oke, berarti September akhir finish. Ya, Mau finish. ngapain? Yes. Balik Oke. ke Indonesia atau mau ke Jepang atau lanjut S3? Coba Bang. Sebenarnya kalau bisa lanjut S3 gitu kan, lanjut S3, tapi dari hati paling dalam aku sudah putuskan aku mau nikah dulu kalau bisa. Mau nikah dulu. Bagus. Ya, Harus mau gitu nikah, Bang. mau nikah dulu nanti supaya aku bawa istriku, dan seperti kata Dr. Sarah tadi supaya disubsidi semuanya. ya serius bener. kayak gitu. Ya, aku mau nikah dulu ya, seperti itu. Baru lanjut S3 lagi. Itu sih, kita nggak tahu ke depannya, tapi aku bermimpinya seperti itu. Oke, Bang. Oke. Dengar kok tadi. Dengar. Berarti setelah akhir September merit dulu, baru bawa tulang rusuknya ke sana gitu. Oke. Berarti mau stay Indonesia. Aku nggak mau tulang rusuk ya, semuanya lah. Masa tulang rusuknya di bawah. Oh iya, kan istilahnya kan tulang rusuk. Oke. Iya. Nanti kan gak enak kalau apa. Oke, berarti rencana mau lanjut S3 ya berarti ya? Di luar lagi, Bang? Ya, kalau bisa di sini aja gak apa-apa. Udah enak ya? Asalkan ya beasiswa lah ya. Oke, asalkan beasiswa. Oke, adakah lain yang menonton buat pertanyaan atau kasih tanggapan atau kasih saran atau bagaimana, boleh di komentar sebelum berakhir, karena kita cuma 1 jam aja ya waktu live di IG ini. Bang Ber, boleh nggak kasih tips gimana untuk yang mau raih beasiswanya, mau dapat double degree dalam 2 tahun, tuh tipsnya bagaimana, jurus jitunya atau apa gitu, boleh bagi yang menonton. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Pertanyaan luar biasa. Menurut yang paling memiliki dan dengar Bang. Ya, yang paling penting itu aja, dan jangan jangan cepat dengan informasi. Kalau bisa informasi itu gitu. Oke. Aku pernah ditanya kalau bisa kan berbagai kondisi aja. Ya udah, kalau kamu mau ya udah, aku tanya itu langsung aja gitu. Itu banyak informasi, banyak orang yang banyak ya membantu pasti. Itu seperti kita ini kalau memiliki berani untuk pergi, kayaknya kita tidak tahu